Selamat pagi teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktikum acara 4 yaitu keseimbangan absorpsi pada cair. Alat dan bahan yang ada dalam praktikum ini di sini ada pipet volume, ada pipet tetes, ada gelas arloji, ada Erlenmeyer. Kemudian di sini ada corong, gelas ukur, gelas beker, kertas saring, ada buret, ada timbangan, ada laporan sementara. Untuk bahan sendiri di sini ada karbon aktif, ada NaOH 0,5N, asam asetat 0,2N, ada aquades dan ada indikator PP. Baik, kemudian kita akan masuk ke langkah-langkah percobaan. Di sini yang pertama kita akan membuat variasi dari konsentrasi asam asetat, yaitu membuat 5 variasi asam asetat. Di sini kita memiliki 0,2N konsentrasi asam asetat. Di sini kita akan membuatnya menjadi 5 variasi yaitu 0,04N, 0,08N, 0,12N, 0,16N dan 0,2N. Nah, di sini kita akan memperagakan untuk membuat larutan asam asetat 0,04N. Nah, di sini kita akan melakukan pengenceran. Pertama-tama di sini kita akan menggunakan pipet volume untuk mengambil 20 ml dari asam asetat dimasukkan ke dalam labu takar. Kemudian kita masukkan aquades ke dalam labu takar tersebut sampai tanda batas. Nah, setelah itu kita tutup dan kita gojok sampai homogen. Nah, setelah itu kita akan menentukan konsentrasi dari asam asetat tersebut dengan cara melakukan titrasi dengan NaOH. Nah, pertama-tama kita akan mempersiapkan alat untuk titrasi, yaitu kita akan mengisi buret dengan NaOH sebanyak 50 ml. Setelah itu kita ambil 10 ml asam asetat 0,04N tadi dengan menggunakan pipet volume. Sini kita masukkan ke dalam Erlenmeyer dan kita tambahkan 2 tetes dari indikator PP. Lalu setelah itu kita lakukan titrasi dengan NaOH sampai ekivalen atau berubah warna menjadi pink. Setelah itu kita catat perubahan volume dari NaOH. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penimbangan dari karbon aktif sebanyak 10 gram. Penimbangan ini adalah dalam rangka proses selanjutnya, yaitu pengontakan karbon aktif. Setelah itu kita masukkan 80 ml dari asam asetat 0,04N tadi ke dalam gelas ukur. Setelah itu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu kita tambahkan karbon aktif yang telah kita timbang tadi.
Setelah itu kita tutup dan kita goyang-goyang setiap 10 menit dalam waktu 2 jam. Setelah 2 jam, kita saring menggunakan kertas saring. Nah, terlebih dahulu kertas saringnya kita basahi dulu dengan Aquades supaya daya saringnya menjadi maksimal. Nah, di sini kita tuangkan saja campuran tadi ke atas kertas saring yang sudah dilapisi corong. Nah, hasil filtrasi ini kemudian akan kita filtrasi lagi dengan menggunakan NaOH sampai ekivalen. Kemudian kita catat perubahan volume dari NaOH tersebut. Kemudian kita masuk ke analisis percobaan. Di sini proses penyerapan asam asetat oleh karbon aktif berlangsung secara batch. Pada kondisi mula-mula, di sini CA0 merupakan konsentrasi asam asetat, kemudian volumenya adalah V0, dan karbon aktif adalah W0. Derajat massa asam asetat pada setiap saat. Di sini asam asetat mula-mula sama dengan asam asetat dalam larutan plus asam asetat dalam karbon aktif, sehingga CA0 kali V0 sama dengan CA V0 plus W0 kali XA, sehingga XA sama dengan V0 dikali CA0 dikurang CA per W0. Di sini CA sama dengan konsentrasi asam asetat setelah seimbang gram asam asetat per volume air, dan XA adalah kadar asam asetat dalam karbon aktif setelah seimbang gram asam asetat per gram karbon aktif. Kemudian dari berbagai kadar asam asetat awal, CA akan diperoleh XA versus CA. Hubungan keseimbangan antara asam asetat dalam air dan asam asetat terabsorpsi pada karbon aktif dinyatakan dengan XA sama dengan fungsi dari CA. Nah, persamaan yang cocok untuk XA versus CA dicari sesuai dengan data yang diperoleh. Nah, pembuktian model persamaan yang cocok itu di sini ada 3. Di sini yang pertama adalah Langmuir. Di sini dapat dilihat kita akan membuat kurva 1 per XA versus 1 per CA. Nah, jika grafik itu berupa garis lurus, maka model Langmuir ini dapat dipakai sebagai dasaran dan akan diperoleh slope yaitu 1 per KXA dan intercept 1 per XA. Kemudian ada model Freundlich, yaitu dapat dimanipulasi menjadi ln XA sama dengan ln K plus 1 per N ln CA. Nah, ini akan membuat kurva yaitu ln XA versus ln CA. Nah, jika grafiknya itu berupa garis lurus, maka model Freundlich ini dapat dipakai, dan setelah itu akan diperoleh slope per N dan intercept ln K. Selanjutnya ada model BET. Dapat dilihat dari gambar, persamaan BET dapat dimanipulasi menjadi CA per CA0 per XA 1 min CA per CA0 sama dengan 1 plus K min 1 CA per CA0 kali 1 per KXA. Dapat juga dibuat kurva. Nah, jika grafik berupa garis lurus, maka model BET ini dapat dipakai dan akan diperoleh slope yaitu K min 1 per KXA dan 1 per KXA. Baiklah, sekian dari video praktikum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.